Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Welcome back to my channel with Ataufik. Di sini gue ingin berbagi tentang apa yang gue baca, gue lihat, dan gue alami. Bisa tentang social life, relationship, dan sudut pandang kehidupan dari persepsi gue sendiri. Ini ngomong-ngomong gue masih kelihatan kayak anak kuliah nggak ya? Oke, gue mau cerita tentang background pendidikan dan bagaimana bisa seorang yang sependiam gue ini bisa terjerumus ke prodi ilmu komunikasi. Sedangkan yang kita tahu, ilmu komunikasi itu ya harus bisa ngomong. Bicara tentang anak komunikasi, ini menarik banget karena ya setidaknya itu relate sama apa yang sudah gue alami. Gue itu adalah alumni ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Banyak sekali di luaran sana yang beranggapan kalau masuk komunikasi itu cuman harus punya modal ngomong doang. Bener nggak tuh? Terus komunikasi itu sendiri apa sih? Nah, komunikasi adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana komunikasi itu berjalan secara efektif. Ketika proses komunikasi berlangsung antar individu satu sama lainnya saling mempengaruhi sehingga mendapatkan satu kesepakatan dari hasil komunikasi tersebut. Anjay. Ternyata gue masih inget nih materi kuliah. Oh ya, ini gue juga masih pajang beberapa buku yang pasti dimiliki sama anak komunikasi. Nggak pajangan juga sih. Ada beberapa buku yang masih gue baca juga. Dan ini ada beberapa, ada komunikasi lintas budaya dan sebagainya. Gue tunjukin. Ambilnya susah. Allah. Oke. Di sini ada beberapa buku yang gue punya, sebetulnya masih banyak sih, tapi kayaknya ada di temen beberapa. Ini ada komunikasi lintas budaya. Nah, komunikasi lintas budaya ini dari Profesor Deddy Mulyana, ini membahas tentang bagaimana komunikasi itu berjalan gitu antar lintas budaya yang penting untuk dipelajari, karena seperti yang kita ketahui budaya di Indonesia itu sangat-sangat banyak sekali gitu. Belum lagi budaya di dunia seperti apa. Ini komunikasi lintas budaya. Ada juga ini gue punya bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik dari Haris Sumadiria. Ini sebetulnya ya gue beli aja sih. Kebetulan ini dosen gue juga. Yang ketiga ini, kalau ini sih pegangan aja sih. Tentang upaya mengembalikan fungsi sosial televisi. Inilah televisi. Terus juga ada komunikasi massa. Ini komunikasi massa ya wajib sih dimiliki sama anak-anak komunikasi, apalagi yang jurusan broadcasting. Ini harus punya. Nah, komunikasi massa ini ya kita belajar tentang pengertian komunikasi massa, tentang peranan komunikasi massa, fungsi komunikasi massa seperti apa, proses komunikasi massa, dan sebagainya. Oke, ini komunikasi massa. Dan pasti anak komunikasi ini punya buku ini, buku dasar banget ilmu komunikasi, pengantar ilmu komunikasi dari Profesor Deddy Mulyana. Ini juga berisi tentang apa itu ilmu komunikasi gitu, terus mengapa kita berkomunikasi, hakikat, definisi, dan sebagainya. Teori-teori komunikasi ini di sini banyak sekali. Ada banyak. Dan ini pasti anak komunikasi itu pasti punya buku ini karena ya sebagai pegangan gitu. Oke. Itu beberapa buku yang gue miliki. Sebetulnya masih banyak sih, ada psikologi komunikasi, ada pengantar teori komunikasi, dan masih banyak lagi sih tentang public speaking juga. Nah, keahlian anak komunikasi itu bukan hanya pintar berjawab tanpa makna gitu, pintar ngomong secara verbal, tapi juga bisa menafsirkan bentuk komunikasi nonverbal, bahasa tubuh salah satunya. Nah, jadi fakta kalau anak komunikasi itu harus jago ngomong itu nggak bisa dibenarkan juga sih. Karena ada juga salah satu teman gue, dia tuh anak komunikasi tapi orangnya tuh pendiam gitu. Dan jarang ngomong. Tapi dia antusias ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu komunikasinya.
Tapi memang 90% temen gue itu apa ya, demen bacot sih. Demen ngomong gitu. Dan orangnya tuh pada asik kalau diajak ngobrol. Nah, meskipun dijudge sebagai mahasiswa yang asik kalau diajak ngobrol, mahasiswa komunikasi juga ini biasanya jadi sorotan prodi lainnya. Karena anak komunikasi itu macam-macam gitu karakternya. Ini teman gue aja selain berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tapi juga karakternya beda-beda gitu. Ada yang pendiam, sampai yang super cerewet itu ada. Ada juga yang berpenampilan minimalis seperti gue. Sampai yang modis itu ada. Apalagi ini anak PR, itu sangat-sangat menjaga penampilan karena mereka belajar personal branding. Bagaimana bisa menarik perhatian khalayak. Beda lagi dengan anak jurnalistik yang terkesan penampilannya tuh nyentrik gitu. Mana nih, anak jurnalistik mana? Nah, kalau hanya modal pinter ngomong doang, berarti prospek kerjanya itu apa gitu. Semua orang juga bisa ngomong gitu. Dan gue pernah juga beranggapan kalau anak komunikasi itu pasti berlabuh atau ujung-ujungnya menjadi penyiar atau presenter. Dan ternyata nggak semuanya lari ke sana, bro. Karena ada lulusan yang bekerja di dunia lain juga gitu. Di dunia lain. Maksudnya tuh dunia lain selain bidang komunikasi gitu. Anak komunikasi itu nggak cuman punya project public speaking doang gitu, tapi juga sering terjun ke lapangan, entah itu riset atau menganalisis proses interaksi manusia. Masih inget banget, gue dulu pernah disuruh sama dosen ke pasar untuk menganalisis, untuk melihat proses tawar-menawar yang terjadi di pasar gitu, dan ya yang pastinya dihubungkan dengan teori komunikasi. Tapi asik sih, beneran. Kebetulan gue juga ambil studi konsentrasi broadcasting, kadang begadang gitu buat bikin naskah program siaran, bikin iklan, bikin skenario film, terus editing foto, video, wah itu mah udah biasa lah. Dan berbagai tugas yang berhubungan dengan media lainnya. Terus nantinya kerja apa? Kerja di media? Nggak juga sih, gue juga yang bercita-cita. Dari dulu gue bercita-cita kerja di TV dan akhirnya bukan nggak kesampaian sih. Belum kesampaian untuk kesana. Mungkin ya mudah-mudahan lah gue punya media sendiri gitu. Dan contohnya ini nih, channel YouTube gue. Jangan lupa, junior-junior gue di komunikasi harus subscribe. Dan ternyata lapangan pekerjaan untuk anak ilmu komunikasi itu luas. Kenapa bisa? Selama manusia masih berkomunikasi, lulusan ilmu komunikasi ini dapat diterima di berbagai sektor pekerjaan. Nggak cuman mentok bekerja di media gitu, atau di dunia penyiaran. Tapi juga perusahaan besar, perbankan, pemerintahan, itu juga membutuhkan lulusan dari ilmu komunikasi. Sebelumnya gue juga ketika masuk ke ilmu komunikasi, gue tuh sempet mikir, lah kenapa gue harus belajar komunikasi gitu? Kan hampir setiap hari gue melakukan interaksi dan komunikasi. Ngapain harus belajar lagi gitu? Tapi mindset itu sekarang berubah. Meskipun komunikasi adalah proses yang tak lepas dari kehidupan manusia sehari-hari, tapi ada tata cara untuk mengefektivitaskan komunikasi tersebut. Karena terkadang ya, manusia itu gagal dalam berkomunikasi gitu, sehingga menimbulkan mispersepsi yang akibatnya terjadinya konflik antara individu atau kelompok. Dan yang nggak kalah penting, anak komunikasi itu orang-orang yang kreatif dan bahkan dituntut untuk berpikir kreatif. Kebanyakan orang-orang event itu yang megang anak komunikasi. Pokoknya anak komunikasi itu tertantang sama hal-hal yang merangsang dia untuk memunculkan ide kreatif gitu. Nah, cocok banget nih buat kamu yang mau masuk ilmu komunikasi. Oke, gue punya pertanyaan buat kamu. Kenapa bisa masuk ilmu komunikasi? Dan buat mahasiswa dan alumni anak komunikasi juga bisa berbagi pendapatnya di kolom komentar. For your information, anak komunikasi itu orang yang pengertian.
Kenapa bisa dikatakan pengertian? Karena dia selalu menghargai lawan bicaranya. Dia nggak berani memotong pembicaraan. Prinsip yang selalu dipegang, menjadi pembicara yang baik adalah dia yang menghargai dengan menjadi pendengar yang baik. Tuh. Gue juga punya quote terbaik yang selalu jadi pegangan. Quote-nya seperti ini. A good relationship starts with good communication. Jadi, ayo, nikmati asiknya proses interaksi selama kamu masih bisa berkomunikasi.